juara bertahan Argentina melaju ke babak final World Cup 2026. Kemenangan dengan kerja keras selama 120 menit melawan Swiss 3-1 membuat tim asuhan Lionel Scaloni ini semakin dekat untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih di Qatar 4 tahun lalu saat mengalahkan Prancis di babak final. Dan tidak mudah memang bagi Argentina, paling tidak ya, untuk 3 pertandingan terakhir sejak masuk di fase gugur. Melawan Cape Verde mendapat perlawanan sengit dari tim yang baru pertama kali ikut di Piala Dunia, dan Argentina bisa menang dengan 3-2. Kemudian melawan dengan Mesir juga di babak 16 besar, bersusah payah setelah ketinggalan dengan 0-2 untuk bisa membalikan keadaan di 11 menit terakhir dengan 3-2, dan di 8 besar menghadapi Swiss, Argentina dipaksa kembali bermain 120 menit. Ya, ini untuk kedua kali yang mereka dapatkan setelah lawan Tanjung Verde untuk bermain dengan durasi yang panjang, harus lewat perpanjangan waktu setelah di waktu normal bermain imbang. Dan Argentina akhirnya mendapatkan 2 gol tambahan. Setelah 1-1, pemain pembeda memang dengan gol dari Julian Alvarez, kemudian ditutup oleh Lautaro Martinez. Maka lengkap sudah 3-1 untuk Argentina, dan mereka akan menghadapi England atau The Three Lions yang sebelumnya mampu mengalahkan sang kuda hitam Norwegia lewat pertandingan seru juga perpanjangan, dan Jude Bellingham menjadi pembeda. Kembali pemain asal Real Madrid ini mencetak brace, dan England menang dengan 2-1 setelah sebelumnya kebobolan 1 gol disamakan oleh Jude Bellingham, dan akhirnya Bellingham pula yang menentukan kemenangan, memanfaatkan bola rebound setelah dihantam atau ditembak oleh pemain tengah Morgan Rogers. Morgan Rogers ini dari sudut yang tengah tapi masih bisa ditahan oleh Nilan, namun pada saat yang tepat muncullah Bellingham untuk bisa menaklukkan gawang lawan. Kemenangan ini saya pikir disambut dengan luar biasa, gegap gempita oleh fans fanatik bagi England ya. Dan akhirnya Thomas Tuchel yang baru pertama kali menangani England membawa tim ini ke babak semifinal. Artinya dengan majunya Argentina bersama dengan England di babak semifinal melengkapi 4 tim yang berada di semifinal, karena sebelumnya Prancis setelah mengalahkan Maroko dan juga dengan Spanyol yang mengalahkan Belgia sudah membukik tiket di babak semifinal. Nah, di sini menggambarkan bahwa tradisi memang sulit untuk dirombak. Kenapa saya bilang tradisi? Karena yang maju ke final 4 tim ke semifinal ini adalah tim-tim yang punya rekor menjadi juara dunia. Argentina juara bertahan, bahkan 3 kali menjadi juara dunia. Prancis 2 kali menjadi juara dunia. Kemudian dengan England 1 kali menjadi juara dunia. Spanyol 1 kali menjadi juara dunia. Jadi yang akan menjadi juara dunia adalah mereka-mereka berada di kelompok 8 ya, plus Italia yang tidak lolos. Yang hadirkan di World Cup 2026 ini adalah 7 tim yang menyandang sebagai mantan juara dunia. Ya, yang lain sudah tersisi ya, Jerman sudah tersisi, Brasil sudah tersisi, yaitu sebagai juara-juara dunia, yang Uruguay juga sudah tersisi. Maka tinggal 4 ini. Tadinya saya berpikir bahwa mungkin saja akan ada juara dunia baru ketika di 8 besar itu menempatkan 4 yang sekarang masuk ke semifinal dengan ada 4 penantang. Norwegia, ada Maroko, ada Belgia, dan ada Swiss untuk bisa merombak tradisi ini. Tapi ternyata memang sulit ya untuk bisa masuk lebih jauh, karena hanya tim-tim yang punya mental juara, yang saya bilang dengan latar belakang tradisi yang kuat, yang akhirnya bisa sampai juga ke babak semifinal. 4 tahun lalu juga di final menempatkan Argentina dan Prancis, dan Prancis bisa memberikan perlawanan sebelum kalah adu penalti lawan Argentina. Nah, di Rusia juga begitu, yang juara Prancis ya, mendapat perlawanan dari Kroasia, tapi akhirnya mereka yang menjadi juara. 2014 juga di Brasil yang juara Jerman, bahkan berhadapan dengan Messi saat itu dengan Argentina di final. Jadi memang
sulit ya untuk bisa mendapatkan tambahan lagi satu peserta untuk menjadi juara dunia baru. Ya, karena terakhir kali tim baru yang menjadi juara dunia adalah Spanyol. Jadi La Furia Roja ini di 2010 di Afrika Selatan itu mampu menjadi juara untuk melengkapi sebagai tim ke-8 yang menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda di babak final untuk itu dengan 1 gol. Tapi setelah Spanyol 16 tahun kemudian sampai pada tahun pegelaran edisi ke-23 World Cup 2026 ini tidak ada lagi yang bisa menjadi juara dunia karena sudah dipastikan kan 4 yang saya bilang tadi, Argentina, England, kemudian ada Spanyol dan Prancis yang akan beradu ya. Jadi siapapun yang ke final sudah pasti mereka-mereka ini tetap bertahan di kelompok 8 itu yang sejak tahun 1930 sampai saat ini hanya berkutat di 8 tim tersebut, karena kita tahu Brasil juara 5 kali, kemudian ada Jerman 4 kali, Italia 4 kali, Argentina 3 kali, kemudian dengan Prancis 2 kali, England 1 kali, dan Spanyol 1 kali juara. Nah pertanyaannya, apakah Messi ini mampu melakukan back to back menjadi juara yang sebelumnya pernah hanya dilakukan oleh Italia pada tahun 34-38 dan Brasil pernah menjadi juara di tahun 58 dan 62, dan sekarang Argentina menghadapi itu. Tapi Prancis juga punya harapan untuk bisa menjadi juara. Jika mampu dilakukan dengan baik oleh Didier Deschamps di last dance dia sebelum dia mundur, maka dia akan menjadi pelatih pertama yang 3 kali membawa tim ini maju ke babak final di pesta bola dunia, pesta akbar ini, juara 2018, runner up 2022, dan sekarang kalau mereka ke final dan juara, wah itu luar biasa. Tapi sebelum ke sana Prancis harus menghadapi La Furia Roja Spanyol yang juga berkeinginan menjadi juara ya untuk kedua kali di pentas akbar ini. Masih ada England yang juga berharap setelah 60 tahun yang lalu mereka juara tahun 1966 mengalahkan Jerman di babak final di Wembley. Sekarang Harry Kane dan kawan-kawan ingin melakukan juga untuk yang kedua kali, berarti ada bintang 2. Namun ada tim Tango Argentina dengan Lionel Messi yang akan menjadi last dance bagi Messi di Piala Dunia kali ini. Kalau mereka bisa menjadi juara 4 kali, menyamai 4 gelar yang diraih oleh Jerman dan Italia, semakin mepet untuk mengejar Brasil yang sejauh ini masih ada di atas dengan 5 kali juara. Jadi selamat buat 4 tim yang sudah melaju ke babak semifinal. Dengan saya Bung Ropan.